lagi ya. Ayo Mas. Haleluya. Ya Allah, semula hidup lagi oleh kuasa nama yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan. Namanya dimuliakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Haleluya. Kalau tadi dikatakan umur saya seperti itu, ini ceritanya saudaraku. Saya ini orang dari seberang. Pada menikah pertama dari seberang, ya, sehingga waktu itu saya menikah itu tahun 1920. Lantas saya menderita, saudara. Saya dokar ya dulu. Dokar itu lumayan, saudara. Di Malang itu dokar malah lumayan. Jaran itu bisa bantu saya. Jaran itu bisa bantu saya. Cobalah. Ceritanya singkat begini. Saya dokar, nyonya yang naik ke ke bom, mau ngirim ke bom. Waktu saya ini senep, saudaraku. Waduh, sing numpak nyonya, ono sing numpak di ngarep jajan saya. Nah, saya dikasih pengertian sama Tuhan. Duduk sikile jaranmu, tak duduk saudara. Tuhan ngeluntik, bentuk tak brut tak kaya nontonku, terus ngono. Woi, jalan kurang ajar dinaiki, mentok. Duh itu saudaraku. Tuhan itu bisa nolong. Saya belum
kenal Tuhan, saya sudah ditolong Tuhan. Apalagi sekarang saudaraku, saya ditolong Tuhan yang luar biasa. Saya sebagai pemudi becak ya, becak pancal, ya saya berusaha bagaimana cara bisa berbuat baik. Jadi satu hari saya mengumpulkan 1 kilo, 1 kilo, 10 hari 10 kilo, 1 bulan 30 kilo. Saya untuk bantu orang-orang miskin. Ya, nani itu ya, nani dulu bakul beras itu, sambil bakul beras, saya nyelengi sama nani. Ya kapan sudah 2 bulan, sudah dapat 60 kilo bagi-bagi. Selain itu saya ngasih makan setiap minggu itu, setiap ibadah hari Jumat itu saya kasih makan 1 bungkus. Istri saya masakkan. Waktu itu saya masih becak ya. Becak saya ini saya ngumpulkan jumlahnya 35. Becak 35, saya ketemu dengan orang Singapura ministry. Nah, ketemu kepada ministry, dibantu 35, jadi becak itu menjadi 70. Ada saya bagi-bagikan sama orang juga saudara. Saya bagi-bagikan sama orang, saya masuk lagi ke Singapura. Tidak tahunya ministry saudara. Saya masuk sana, saya laporan di tempat saya ada orang sakit. Sakit apa? Sakitnya habis dari Jakarta sama saya pulang sakit. Wah, lantas ministry ngumpulkan uang jumlahnya 49 juta. Diserahkan saya. Itu untuk pelayanan, ya saya serahkan kepada Bu Nani. Bu Nani ini sebagai bendara. Nah, seketeng pun tak ambil ya. Saya diberkati sendiri sama namanya El Neni. El Neni melayani sampai kalau di Indonesia sampai di apa itu namanya gini kayu jati yang bagus itu sampai sana. Kalau ke Kupang NTT sampai apa itu sampai apa yang muadem seperti batu itu namanya ya Soe. Nah, di sana bagi-bagikan dengan orang-orang apa itu yang sangat kekurangan sama ya ministry ini. Jadi saya ini dibangkitkan lewat saya dipanggil Tuhan. Istri saya dipanggil Tuhan yang melayani Bapak Michael. Tidak tahunya ministry. Loh, luar biasa. Bangun, bangkit Sion, bangkit. Nyalakan pelitamu. Bangkit Sion, bangkit. Beritakanlah firman-Mu. Bintang-bintang akan gugur. Bulan akan jadi darah. Anak Allah bangkitlah, Sion bangkit. Saudaraku, itu loh karena Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat terima kasih ya Bapak Tuhan. Mulai istri saya sakit, yang melayani ini. Makasih, upahnya besar di surga. Upahnya besar di surga. Melayani, mulai sakit sampai istri saya dipanggil Bapak Michael melayani. Seperti ini dilayani oleh beliau. Itu karena Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus belajar mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa yang layak disembah dan layak dipuji. Tadi pujian kan begitu, ya toh? Ya. Oleh karena itu kemarin dari Bali sangat luar biasa.
saya belum pernah seperti itu, pernah kembali tapi retret tidak seperti kemarin. Retret kemarin itu sangat luar biasa karena Tuhan campur tangan. Atas campur tangan Tuhan, berangkat sehat, pulang kuat. Itulah Tuhan kita, sehingga kita bisa nikmati lautan gandeng sama Australia. Dan oleh Australia, luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Nah, itu siapa itu? Namanya? Nah, itu gini, saudaraku. Mbah Anwar, aku kepingin melayani. Wah, pasti bisa. Gak tahu nih, sudah ketemu sama Pak Michael, ketemu melayani bersama-sama. Haleluya, luar biasa. Permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Ya, semangat terus ya. Semangat terus. Nyanyi. Nyanyi apa? Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu terpuji, Engkau Yesus terpuji. Ini aku miliki, hatiku menyanyi, karena Engkau ku miliki, hati dan hidupku hidup saudara, hidup saya berarti. Ya, mungkin tak tahu-tahu kapan kembali ke Kupang. Saya malam-malam berdoa terus, Tuhan, biarlah yang nyembah-nyembah patung-patung ini lewat Pak Michael membawa saya ke sini, semua karyawan hamba-hamba Allah ke sini, biarlah ada hujan pertobatan. Patung itu perbuatan manusia. Saudaraku, saya selalu mohon kuasanya Tuhan mengurapi dalam pelayanan kita yang ada di Bali, kota Bali. Tapi saya percaya pelayanan kita pasti menjadi berkat bagi orang-orang Bali. Lewat doa, lewat kesaksian kita yang hidup, nama Kristus selalu dipuji. Saya kembalikan kepada Nama Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Bapak Anwar. Luar biasa ya, walaupun sudah lanjut usia tapi semangatnya luar biasa. Tadi waktu pertama kali ngomong haleluya tuh kaget saya. Tapi luar biasa panjang umur ya. Rahasianya itu takut dengan Tuhan ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujikan, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Yesus
kemurahan-Mu Bapa. Karena Engkau begitu agung bagi kami, karena Engkau begitu kudus bagi kami, karena Engkau sangat mulia bagi kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau mengatakan kepada Engkau, kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Ampuni kami yang hanya berpura-pura untuk mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan, hanya menyembunyikan rasa sombong kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang pada saat ini kami hanya mengatakan bahwa kami sangat besar, dan ampuni kami Tuhan kesombongan itu. Tuhan, ajari kami merendahkan diri di kaki-Mu. Ajari kami Tuhan mengucapkan kejujuran di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami bisa kuat bersama dengan Engkau menghadapi hari-hari kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Kami percaya waktu-Mu semakin dekat Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa 3,5 tahun kami lewati Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan. Engkau yang nyatakan, hanya kepada-Mu kami berserah. Hanya kepada-Mu kami hanya bisa menyerahkan hidup kami. Tuhan, bimbing kami, lindungi kami, karena Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih bila firman-Mu nyata bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau dan haus lapar terhadap Engkau. Kami mau selalu bersama dengan Engkau. Tuhan, bimbing kami, jamah hati kami yang keras, berikan kami hati yang lemah lembut, jamah hati kami yang tidak jujur, sehingga kami berjalan dalam kejujuran Tuhan. Ajari kami Tuhan tidak berbohong Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami mengingat kasih kesetiaan-Mu. Engkau mati di kayu salib bagi kami. Engkau menghapuskan segala dosa kami. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Kami mohon Tuhan Yesus, kuatkan kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran dan kejujuran di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Bila hamba selalu berada di kaki-Mu Tuhan, supaya bersama-sama dengan Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap jiwa, supaya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu dibesarkan, karena Engkaulah pada saat ini tuaian itu terjadi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami mau menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus. Salam damai. Tadi lagunya sangat luar biasa, tapi kemudian Tuhan berbicara di dalam hati saya itu, apakah itu benar-benar terjadi bagi diri kita? Apakah itu benar-benar kita lakukan? Kita mencintai, aku mengasihi-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Apakah benar-benar kita melakukan mengasihi Tuhan? Apakah benar kita sungguh-sungguh melakukan itu? Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang itu masanya, masa yang benar-benar kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Karena masa-masa yang akan kita hadapi bukan masa-masa yang gampang, yang indah, tetapi masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Karena apa Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus? Masa kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah dekat. Apa itu? Itu sudah banyak terjadi. Dan beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk bisa mengunjungi kota Yerusalem, dan itu banyak tanda-tanda yang sudah terjadi dan itu ada. Dan Tuhan memberikan itu kepada saya supaya Bapak Ibu juga bisa merasakan bagaimana waktunya Tuhan itu sudah dekat. Bagaimana waktunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika waktunya Tuhan itu sudah dekat. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi bermain-main. Tetapi firman Tuhan
yang sangat baik, yang sangat indah pada saat ini. Kita dapat membaca dari firman Tuhan dari kitab Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kalau bisa ada, kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita nyatakan firman Tuhan dengan benar-benar, dan kita rasakan bahwa apinya Tuhan itu masuk di dalam kita. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dengan benar-benar. Mari kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan berberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu Ida masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat indah dan sangat baik sekali ketika kita membacanya ayat demi ayat, dan kita masukkan ke dalam diri kita, di dalam hidup kita. Jadi di sini dikatakan ada 2 tempat, yaitu Yope dan Lida. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kalau kita Bapak Ibu diberi kesempatan ke tanah perjanjian nantinya, bahwa ke tanah perjanjian Israel, bahwa di Yope itu masih ada kotanya. Kota Yope itu masih ada, namanya Java. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, di Java itu terjadi satu mujizat, yaitu Tabita, seorang perempuan. Dia itu yang suka memberi sedekah, yang suka memberi pelayanan kasih ministry, itu meninggal karena sakit. Dan ketika waktu itu, sebelum ayat dari 36 ini kita bisa membacanya juga, bahwa murid Yesus yang bernama Petrus itu juga berada di kota Lida. Antara Yope dan Lida itu tidak jauh. Jadi hanya kira-kira 15 menit Bapak Ibu kalau kita bawa mobil, naik bis dari Lida ke Yope. Tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di kota Lida? Murid Tuhan Yesus, Petrus, Rasul Petrus, dia itu juga memberikan satu mukjizat, yaitu menyembuhkan seorang yang bernama Eneas. Dia juga disembuhkan dari sakitnya. Dan kemudian apa yang selama ini dipikirkan orang bahwa
mukjizat itu sudah tidak ada lagi, tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya, menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya, dan mereka berkuasa. Mereka berkuasa untuk memberikan sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan, yaitu menunjukkan mukjizat kuasa-kuasa Tuhan kepada orang-orang untuk menyampaikan apa? Berita Injil, berita Yesus Kristus, berita tentang Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, di ayat ke-36 di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, antara Tabita dengan Dorcas itu adalah satu nama, yang satu berbahasa Yahudi dan yang satu lagi berbahasa Yunani. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kenapa dua bahasa ini? Pada zaman dahulu, yaitu sesuai dengan apa yang ada dalam adat Yahudi, nama Yahudi dengan nama Yunani itu bisa digabungkan untuk menunjukkan satu tindakan perbuatan yang dilakukan. Jadi ketika pada waktu itu Tabita ini atau Ibu Dorcas ini, dia merupakan seorang Yahudi yang sangat baik hati. Jarang orang Yahudi baik hati loh. Orang Yahudi itu benar-benar jahat, pelitnya minta ampun. Tetapi Tabita ini karena dia sudah disentuh oleh kasih Kristus, oleh Injil itu sendiri, sehingga dia penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasih. Dia memberikan cintanya, dia memberikan sedekah, dia memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kenapa kalau kita melihat di dalam firman ini dikatakan bahwa seorang wanita, seorang ibu itu yang rajin, yang adalah seorang murid daripada Tuhan Yesus Kristus, dia itu belajar memberikan kasihnya kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penuh belas kasih. Belas kasih, dan dia tidak pernah lupa memberikan sedekah. Jadi bukan artinya kita harus membahas masalah sedekah, tidak, tetapi artinya kita harus mau memberi. Ketika Ibu Tabita ini bukan seorang yang kaya raya, tidak. Ketika memang kasih itu ada sama kita. Saya percaya Harvest Ministry, pelayanan misi, saya percaya. Tetapi apakah kita yang ada di dalam Harvest itu melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Kita hanya bisa bergabung bersama, tapi apakah kita pribadi-pribadi mau melakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan? Mari kita bisa melihat dari sisi Ibu Tabita ini, bagaimana ketika dia sudah menerima Kristus, dia mau melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kemudian di ayat ke-37 dikatakan, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ini juga adalah adat istiadat seorang Yahudi. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini Tabita ini memang seorang Yahudi. Kalau orang Yahudi meninggal, itu setelah mayatnya dimandikan, kemudian pada hari yang sama dia harus dikuburkan. Itu adalah adat istiadat daripada orang Yahudi. Kalaupun dia itu dilakukan di luar kota, itu bisa bermalam sampai 3 hari maksimal. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam ayat ke-37 ini menunjukkan bahwa mayat Ibu Tabita itu yang seorang Yahudi itu harus diasingkan. Karena apa? Karena adat
dari orang Yahudi sendiri ketika mereka melihat mayat itu najis. Jadi ketika mereka melihat mayat itu najis. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel ada melihat orang Yahudi, maka melihat Bapak Ibu itu sudah najis bagi mereka. Mereka harus membersihkan diri, mereka harus melakukan pentahiran. Dan itu sebabnya kenapa mayat ini dibikin di atas, diasingkan. Jadi nggak boleh ada orang yang bisa dekat-dekat dengan dia. Di ayat ke-38, Lida dekat dengan Yope, kemudian murid-murid mendengar dan bahwa Petrus ada di Lida, dan mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan Tabita, ibu Dorcas ini yang penuh dengan kasih, dia menyatakan firman Tuhan. Dia suka memberi. Ketika dia memberi, arti daripada pakaian yang ada dipakai di dalam tubuh orang-orang yang menerima pemberiannya itu mengenai firman Tuhan. Baju yang dia pakai itu adalah firman Tuhan. Dia itu menunjukkan kasihnya, dia itu mengajarkan firman Tuhan, dia itu menyampaikan firman Tuhan itu dengan menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Sehingga orang itu merasakan hubungan mereka dengan Tuhan itu dekat. Itu sebabnya kenapa baju itu dipertunjukkan di dalam ayat ke-39. Dikatakan baju dan pakaian. Kalau kita melihat ketika kita memakai baju, bukan artinya baju secara lahiriah kita pandang, tetapi itu adalah maksud daripada iman yang dia berikan itu kepada para ibu-ibu ya, dan mereka menerima firman itu. Mereka menerima firman itu dan mereka yakin dan percaya bahwa pakaian dan baju itu, baju dan pakaian itu memberikan perlindungan bagi dirinya. Amin. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita membaca firman ini hanya berupa pakaian dan baju saja, tetapi itu bukan, itu melekat di dalam diri kita. Ketika dia diberi baju, ketika dia diberi pakaian, itu artinya apa? Tuhan itu ada di dalam dirinya, dan Tuhan itu diajarkan lewat kasih Tabita itu oleh ibu Dorcas tersebut. Sehingga apa? Sesuai dengan firman Tuhan, baju yang baru, baju yang lama dibuang. Hidup kita harus hidup yang baru. Bukan hanya sekedar kita mempunyai pakaian yang baru, atau kita ketika kita datang ke gereja kita rasa di charge ya, baterainya gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini penuh dengan perumpamaan yang menunjukkan kepada Kristus. Firman yang benar-benar yang harus kita nyatakan. Kita tidak, bukan hanya sekedar kita menerima Yesus Kristus, tidak. Tetapi mari kita benar-benar menerima Yesus Kristus dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita mengatakan ke dalam diri kita pribadi, aku sudah benar, Bu Riris. Tetapi di dalam hati kita, apakah kebenaran itu benar-benar yang keluar dari mulut kita? Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi marilah dengan adanya firman Tuhan ini, kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri supaya apa? Supaya kita dikuatkan lebih lagi untuk menghadapi hari-hari yang akan datang.
kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena Tuhan datang bukan sebagai seorang pemberi penghapus dosa, bukan. Tuhan Yesus datang kedua kalinya sebagai hakim, Bapak Ibu. Sebagai hakim. Jadi saya beberapa waktu saya tidak melakukan khotbah harus memberikan, dengan firman Tuhan kita harus seperti ini, baik memberikan semangat, tidak. Tetapi saya menyatakan firman Tuhan ini sangat tajam dalam hidup kita, menggores hati kita, menggores pribadi hidup kita, supaya apa? Supaya kita benar-benar berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketika tadi kita memuji, kita menyembah, ada suatu hal yang saya rasakan, sungguh benarkah ini terjadi dalam hidup kami di sini? Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mempunyai semangat, kita boleh mempunyai motivasi, kita boleh mau melakukan apa, tetapi mari kita melakukan itu semua harus sesuai dengan aturan daripada Tuhan. Kalau dikatakan, tidak apa-apa Bu Riris, bohongnya dikit, disembunyikan aja untuk demi kebaikan, gak ada bohong itu baik. Gak ada bohong itu baik. Bohong itu dosa. Dosa itu maut. Maut itu kematian, kegelapan. Ketika saya diberi Tuhan kesempatan melihat kegelapan, saya langsung mengatakan, Tuhan, saya tidak mau melihat kegelapan itu karena sangat-sangat gelap dan mengerikan sekali. Maka satu suara yang keluar dari yang saya dengar itu, pergilah, katakanlah, gelap itu tidak enak. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kegelapan itu melanda diri kita, mungkin kita di dalam dunia itu adalah terang, tetapi itu adalah kegelapan di dalam Kristus. Maka pada saat ini kita diajarkan oleh Tuhan lewat Tabita untuk supaya kita bisa mengintrospeksi bahwa baju kita, bahwa pakaian kita yang lama, yang mungkin penuh dengan masalah, yang mungkin penuh dengan caci maki, yang penuh dengan dendam, yang mungkin pada saat ini kita merasakan hanya berkata baik di depan orang, kemudian di belakang mengatakan yang jelek. Mari kita itu buang semuanya, kita kasih pakaian kita yang baru, kita kasih hidup kita, kita curahkan dengan minyak anggur yang baru, yang penuh dengan sukacita Tuhan. Perbaiki hubungan, perbaiki hubungan. Berat bibir untuk mengatakan memang, tetapi ketika engkau berdoa untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk melakukan perubahan, Tuhan pun akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita mengalami damai sejahtera, berkat Tuhan itu mengalir. Benar ya Pak Anwar ya? Ya, ketika kita mengalami damai sejahtera, berkat Tuhan mengalir. Bapak usianya berapa? 100 ya. Itu adalah suatu kemurahan yang diberikan Tuhan. Dia mungkin pada waktu dulu adalah seorang kusir. Pada waktu dulu dia adalah seorang kusir yang mempunyai seekor kuda yang dipakai untuk mencari, untuk menarik, untuk bisa dapat makan. Dan pada saat ini dia adalah seorang penarik becak. Dan saat ini dia adalah seorang penarik becak. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, antara kuda dengan becak itu hampir sama. Tetapi yang utama daripada itu bukan kudanya, bukan becaknya, tetapi kita yang melakukannya untuk tujuan apa? Apakah kita melakukannya untuk tujuan benar-benar untuk melayani Tuhan, ataukah kita untuk mencari perut kita? Ketika firman Tuhan mengatakan tidak akan pernah ada anak-anaknya dibiarkan kelaparan. Itu adalah janji Tuhan. Bapak Ibu klaim janji Tuhan.
Jadi setiap hidup Bapak Ibu, klaim, jangan bikin janji Tuhan itu jadi pertengkaran. Baru kepada suami, mana Pak uangnya Pak? Kepada istri, wah kamu sudah dikasih uang, masanya begini. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan akan selalu memelihara anak-anaknya yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan membiarkan. Nabi Elia pun tidak dibiarkan kelaparan, disuruh burung gagak mengantar makanan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, burung pipit pun diberi sarang. Kita pun Bapak Ibu, ketika kita benar-benar mau melakukan dan benar-benar sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pun menyediakan. Tuhan membuka pintu, Tuhan menyatakan solusi bagi kita. Bukan hanya kita mengatakan, oh ya Tuhan aku mau ini, tetapi kita tidak mau melakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, di ayat ke-39 ini jelas dikatakan, dan itu adalah seluruhnya firman iman kita kepada Kristus. Kalau di ayat 40 dikatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kenapa Petrus menyuruh mereka keluar? Kenapa Petrus menyuruh mereka, mengusir mereka di ruangan? Karena apa? Karena Petrus tahu orang-orang yang ada di situ, yang mereka menerima pakaian dan baju dari Ibu Tabita, Ibu Dorcas, itu tidak semuanya benar. Jadi di sini Petrus mengusir mereka supaya yang dia hadapi itulah kekudusan, hubungan dengan Tuhan. Ketika dia berlutut berdoa, kasih Tuhan memberikan, mencurahkannya, dan sehingga Ibu Tabita bangun. Kemudian di ayat 41 dan ayat 41, ketika Ibu Tabita, Ibu Dorcas itu dibangkitkan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat YouTube, ada seorang hamba Tuhan yang sudah ada yang meninggal, kemudian berdoa habis-habisan, kemudian katanya bangkit, tapi ternyata tidak bangkit. Ada ya? Pernah ya? Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, ini bukan suatu permainan, karena kita tahu Yesus yang menunjukkan kemuliaannya membangkitkan Lazarus setelah 4 hari. Setelah 4 hari meninggal, Yesus menunjukkan kemuliaannya sehingga semua orang dia percaya. Tetapi ketika Yesus menunjukkan hal itu, Yesus bukan menunjukkan atau menyombongkan dirinya bahwa dia adalah Raja, bahwa dia adalah Tuhan, tetapi untuk menunjukkan kegenapan dari nubuatan yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab, itu ada di dalam Perjanjian Lama, kalau nggak salah saya di kitab Imamat Pak, yang mengenai bahwa dia akan menunjukkan kemuliaan dan kebangkitannya untuk Lazarus hari keempat. Ada. Nanti saya kasih info ya Bapak Ibu. Tetapi bukan menunjukkan seperti itu. Tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan hidup. Ketika Petrus menunjukkan kuasa Tuhan, artinya urapan yang daripada Tuhan mengalir kepada Petrus untuk ditunjukkan kepada orang lain, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi supaya semua orang percaya akan kasih Tuhan, percaya akan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itulah sebabnya di ayat seterusnya, di ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup.
Dan ini menunjukkan bahwa nama Yesus itu dipermuliakan. Amin. Nama Yesus itu dipermuliakan. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya melakukan perjalanan tanggal 22 kami landing di Kairo. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, ada 3 peserta kami. Itu mereka membutuhkan kursi roda, dan semuanya sudah kami siapkan. Dan pada waktu mereka memasuki Kairo, mereka merasakan sukacita. Ketika mereka naik ke Gunung Sinai, 30 orang itu naik ke Gunung Sinai sampai ke tahap yang paling tinggi. Dan seorang bapak, dia bypass jantung, seharusnya dia tidak boleh naik ke gunung, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh bahwa dia mau ke Gunung Musa. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan memberikan mukjizat bagi dirinya. Dia pun bisa turun naik tanpa merasakan kelelahan, tanpa adanya serangan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, bukan artinya ketika kita harus ke sana kita menerima keajaiban, ketika harus ke sana kita menerima mukjizat. Tidak. Tetapi hati kita sebenarnya, hati kita yang harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Jangan kita mau digoda. Ketika kita menginginkan sesuatu keajaiban di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, tetapi kita tidak fokus kepada Tuhan, itu nonsen. Tuhan menginginkan kita fokus. Supaya apa? Firman yang dinyatakan, baju yang baru kita terima daripada Roh Tuhan, minyak anggur yang kita terima daripada Roh Tuhan, itu tetap menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan pun akan menunjukkan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Matius. Tuhan menyuruh kita menyampaikan berita keselamatan. Ketika anggur baru itu, ketika baju baru itu, firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dan kita fokus kepada Tuhan. Setiap kali kita akan melakukan kegiatan apapun, Injil keselamatan itu disampaikan. Amin. Tindakan, perbuatan, pembicaraan kita, Injil keselamatan itu disampaikan. Bagaimana Bapak Anwar, dia mengatakan hanya menyerahkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan menyelamatkan hidupnya, kemudian dia memberikan belas kasihan, kemudian dia menunjukkan dan menyampaikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Dia mungkin tidak bisa berkhotbah, mungkin dia tidak bisa membaca firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu kemudian disampaikan ke orang lain, tetapi dia mempunyai hati untuk bisa memberikan. Walaupun dikatakan bahwa dia itu mungkin kita tadi tertawa-tawa, mungkin kita melihat itu sesuatu yang lucu, tetapi itulah karya Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan memberikan panjang umur dalam hidupnya, Tuhan menunjukkan belas kasihannya itu kepada Pak Anwar, supaya apa? Supaya semua orang bisa melihat bahwa dialah kesaksian hidup yang bisa menyatakan kasih Tuhan. Ketika dia menerima keselamatan dari Tuhan dan pertama kalinya dia menerima Kristus, kemudian dia mau melakukan firman yang dia sampaikan tadi itu di kitab Wahyu, Bapak Ibu. Itu adalah firman Tuhan. Sampai bintang-bintang turun, bulan pun menjadi darah. Itu terjadi. Itu terjadi, itulah nubuatannya akan terjadi ke depan. Dan memang di Israel pun sudah ada namanya bulan darah, sudah terjadi. Tetapi bulan darah yang keberapa yang harus kita tunggu? Yaitu bulan darah yang ke-7, yaitu Kristus Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat 41,
menunjukkan kepada semua orang. Sehingga gemparlah semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope dan di rumah seorang yang bernamakan Simon, seorang penyamak. Itu adalah berkat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Ketika hamba-hamba Tuhan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan, menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang, Tuhan memeliharanya. Percayalah, kita semua adalah hamba Tuhan. Bukan saya, bukan Bapak Gembala Pak Michael, bukan yang lainnya, bukan yang melayani, tetapi kita semua adalah hamba Tuhan yang harus menunjukkan bahwa kita harus menyatakan kebenaran Tuhan kepada semua orang. Karena apa Bapak Ibu? Dalam kitab Yohanes, ketika belum orang 100% memuliakan Tuhan, maka Tuhan itu belum datang. Tuhan itu akan datang ketika sudah semua orang memuliakan Dia. Kalau kita tidak menyatakan atau kita tidak ada keberanian untuk menyampaikan berita keselamatan, untuk menyampaikan Injil Tuhan, kita akan terus hidup dalam penyiksaan. Jadi mari kita menyampaikan berita keselamatan Tuhan sampai ke ujung dunia dengan cara-cara yang dinyatakan oleh Tuhan. Apakah itu mungkin kita yang ada di sini kepada tetangga? Tidak perlu kita, oh Yesus ini begini, kamu terima Yesus ya? Enggak perlu. Mari kita jaga hati kita berjalan dalam kebenaran, kita tunjukkan belas kasihan kepada tetangga kita. Mereka melihat dengan cinta kasih apa yang kita tunjukkan, apa yang kita nyatakan, seperti Kristus menunjukkan kepada semua orang kasih-Nya itu. Itulah yang harus kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Roh Kudus, kami ucap syukur atas kebaikan Bapak. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasa kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pedang bermata dua yang memberikan kami kekuatan lebih tajam lagi Tuhan. Kami mau menerima teguran-Mu Tuhan. Kami mau menerima apa yang Engkau sampaikan Tuhan. Lembutkan hati kami supaya kami Engkau pulihkan lebih dalam lagi. Keluarga kami Engkau pulihkan, rumah tangga kami Engkau pulihkan, hubungan suami istri kami Engkau pulihkan, hubungan dengan anak kami Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, semua pekerjaan kami, semua pelayanan kami Engkau pulihkan semua Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami fokus dan memakai anggur-Mu Tuhan, anggur dan minyak-Mu kami terima Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melingkupi kami seterusnya. Tidak pernah ada lagi kami bisa jatuh ke dalam dosa. Kami mau Tuhan seperti apa yang kami nyatakan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kami bisa terus berjalan sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau Tuhan bersuka cita bersama dengan Engkau, bukan hanya kelihatan saja, tetapi sungguh-sungguh hati kami bersuka cita kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau jujur di hadapan. Kami mau Tuhan, benar-benar kami mau bersama dengan Engkau. Engkau menunjukkan begitu semangatnya para orang-orang yang menerima mukjizat-Mu pada saat ini Tuhan. Ketika Petrus menunjukkan mukjizat itu Tuhan, pada saat ini juga kami menerima mukjizat itu Tuhan. Kami merasakan suatu hadirat-Mu Bapa yang lebih dahsyat. Kami percaya Roh Kudus bahwa kasih kesetiaan-Mu Tuhan kami terima berlipat kali ganda, berlimpah-limpah Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Bapa Roh Kudus, tidak ada lagi kesakitan yang kami alami ketika kami benar-benar fokus terhadap Engkau Tuhan. Benar-benar kami mau kepada Engkau dan menyatakan hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan yang kami pegang. Hanya Yesus Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Hanya Yesus Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Hanya Yesus Tuhan yang bisa
menyatukan keluarga kami. Bantu kami Tuhan. Kuatkan hati kami. Beri kami supaya dapat saling mengerti. Curahkan roh pewahyuan, roh pengertian dalam hidup kami. Roh vasika ream, sikolo vasika. Kami menyerahkan semuanya ke dalam nama Yesus. Lora raya siri raya syukur raya syukur. Thank you Jesus. Engkau penuh kasih, Engkau penuh damai. Roh vasika raya syukur. Kami menyerahkan Tuhan. Masuklah Engkau di dalam hidup kami. Kami mau Engkau pimpin. Kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau berkompromi dengan dosa Tuhan. Kami mau hanya menyatakan Engkau Yesus yang memberikan kami kekuatan. Buka mulut kami Tuhan, supaya kami bisa menyampaikan berita keselamatan sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Kami tidak mau di pelantaran saja Tuhan. Kami mau masuk dalam kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau masuk dalam pelantaran, dalam kerajaan surga. Ampuni kami yang berpura-pura. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami kekuatan kasih dan cinta. Berikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Damai sejahtera-Mu kami terima. Damai sejahtera-Mu kami terima Tuhan. Roha shika rafa shika. Roha shila ria shika. Kau mengembuskan kasih. Shila ria shika rafa. Terima kasih Yesus. Kami menerima damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Liris. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi dapat tertanam dalam hati pikiran kami, kehidupan kami. Dan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Riris Tuhan. Biarlah Kau memberkati dalam setiap pelayanannya, keluarga rumah tangganya Tuhan. Cukupkan apapun yang diperlukan, apapun yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan YouTube tempat ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kami siap untuk memberi ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Henry. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Setelah refreshing bagaimana? Capek? Capek apa senang? Iya, oleh-olehnya. Ini ada pengumuman ya, pengumuman sepekan yang akan saya sampaikan. Hari Rabu tanggal 11 Maret ada ibadah kaum pria. Ya, para pria, bapak-bapak diwajibkan datang. Ya, wajib ini. Ya, diwajibkan datang. 11 Mei. Ya, 11 Mei 2022 ibadah kaum pria pukul 6 sore. Ya. Wajib datang ya bapak-bapak. Kaum pria ya di sini, tempatnya di gereja ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Pengumuman yang kedua, hari Jumat. Hari Jumatnya berarti ada ibadah pujian dan penyembahan. Jam 6 juga di tempat yang sama, di tempat gereja ini. Jam 6. Lalu hari Sabtu jam 6 sore ada ibadah pemuda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ya dituntut untuk ikut ibadah kaum muda ya, supaya sama-sama bisa beribadah, bisa menuntun anak-anak kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Ya, amin. Hari Minggu kita akan sama-sama lagi beribadah pukul 7 dan juga ada pukul jam 4 sore di tempat gereja ini, Harvest Ministry. Nah, ini untuk pengumuman bagi setiap pelayan, jangan sampai terlambat. Jadi diadakan supaya setengah jam sebelum acara dimulai, pelayan-pelayanan sudah pada datang semua. Jadi ini pengumuman jadwal sepekan Harvest Ministry Surabaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumumannya, kita akan mengakhiri ibadah kita besok. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kami sepanjang hari, dari pagi hingga sampai saat ini kami selesaikan ibadah. Tuhan selalu menyertai dalam ibadah kami, dan juga hadirat-Mu kami rasakan. Itu terbukti bahwa Engkau mencintai kami Tuhan. Kami percaya kami semua juga akan dilawat Tuhan, dan biarlah dalam setiap kehidupan kami yang di dalam ibadah membawa pergumulan juga Tuhan, Engkau memberkati dalam pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus juga Engkau jamah setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, baik yang pagi maupun yang sore hari ini. Mereka mungkin sakit, mereka mungkin sedang bepergian, mereka mungkin juga sedang melakukan acara lain. Tuhan, Engkau tolong dan lindungi mereka. Tuhan berkati. Bila mana mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat dan Tuhan memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah mereka kembali berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan Engkau dan memberkati dalam setiap kehidupan mereka dalam ibadah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah mereka tabur hari ini, baik pagi maupun sore. Tuhan memberkati persembahan ini, dan nama Tuhan dimuliakan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Engkau pulang hari ini diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan pandang Yesus, fokus pada Yesus. Saudara akan diberkati. Firman Tuhan berkata, orang yang datang dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus diberkati. Karena itu, saudara persiapkan dirimu, kita pulang membawa berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah pulang berkat kasih karunia dari Bapa, berkat cinta kasih Yesus Kristus, berkat pertolongan Roh Kudus dalam persekutuannya yang indah bersama kita pada hari ini. Engkau bawa pulang damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kesembuhan, kekuatan, dan segala berkat yang melimpah. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kita semua, dan diberkati keluargamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, usahamu diberkati, dan apa yang kau lakukan diberkati Tuhan. Terima berkat ini, tangkap dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Terima kasih.